Bicara dengan budaya Tionghoa memang tidak ada habisnya. Salah satunya adalah kebudayaan yang dilakukan apabila ada anggota keluarganya yang meninggal. Anggota keluarga yang masih hidup akan mengirimkan rumah untuk tempat tinggal keluarganya yang meninggal tersebut. Uniknya, rumah ini dibuat dari kertas. Di gang sempit pecinan Semarang, langkah seorang lelaki tua membawa sisa-sisa cerita lama yang nyaris hilang. Seorang seniman berjalan perlahan, seolah menuntun ingatan masa lalu yang tetap bertahan di antara tembok kota yang menua. Saya kan namanya Ong Beng Hok, alamatnya Jalan Gang Sile 4 Semarang. Saya kan kerjaan ini kan meneruskan kerjaan orang tua. Jadi asal mulanya tuh kan dari kakek buyut turun temurun sehingga saya tuh generasi keempat. Kerjanya ya kerjaan ini meneruskan orang tua tuh kerjaan tradisi budayaan orang Tionghoa. Ya kerjaan ini kan namanya kerjaan apa tuh kayak prakarya ya. Jadi sembayangan apa kebudayaan, jadi saya yang teruskan supaya jangan sampai hilang, tradisi budaya ini jangan sampai hilang. Di balik ketangguhan ini ada Mas Angga, seorang karyawan yang telah bertahun-tahun mengasah keahliannya untuk membuat rumah arwah. Dengan tangan terampil, ia memadukan unsur-unsur kerangka bambu untuk memastikan setiap rumah yang dibuatnya tak hanya berfungsi, tapi juga menjadi karya seni yang abadi. Ini kan bikin kerangka dewa. Dewa untuk rumah-rumahan namanya Gokwa. Gokwa itu pejabat untuk menyerahkan rumah-rumahan. Jadi ini pejabat untuk menyerahkan rumah-rumahan Gokwa. Gokwa dia nanti menyerahkan yang meninggal tuh punya utang piutang. Utang piutang tuh nanti dikasihi koper namanya goji. Koper kuning ini namanya goji. Goji itu uang penebus dosa. Nah, ini dewanya nanti kopernya sendiri. Nah, ini dewa Gokwa tuh khusus harus ada tiap rumah-rumahnya. Soalnya penting. Dia yang untuk menyerahkan apa tuh rumah ke itu atasan pejabat. Jadi namanya Gokwa. Ya nanti dikasih dirias ini, kasih kepala, pakaian, terus ada pemangkunya. Jadi khusus kertasnya tuh enggak bisa ganti selain merah. Foto rumah itu selain satu rumah paket tuh ada parabola, TV, video, perabot rumah tangga semua ada garasi, ada mobil, ada yang minta pesawat kasih pesawat. Ini satu rumah paket. Nah di samping satu rumah ada perlengkapannya, ini dewa laki, dewa perempuan. Nah di belakang dewa itu ada gunung emas, gunung perak, gunung uang, gunung harta, terus ada gudang pakaian, gudang harta. Nah, di sini ada koper, terus ini ada tandu. Tandu itu untuk zaman dulu untuk apa?
pergi-pergi naik tandu. Terus di sini ada bendera. Bendera ini bendera untuk memanggil roh. Jadi waktu upacara pasang bendera, nanti kasih nama yang meninggal, di ritual di rohnya dipanggil suruh datang ke sini, nanti dikasih makan minum, di ritual doakan, sesudah baru dibakar. Nah, di samping itu rumahnya dikasih surat sertifikat rumah, apa ada foto yang meninggal juga ada, jadi komplit gitu. Nanti yang nempati rumah juga dikasih foto yang nempati laki ya bikin ke arwah laki, perempuan ya bikin arwah perempuan, kasih foto. Nah ini berarti ya gini nih sudah lengkap ya, tinggal adakan upacara. Dengan tangan yang sabar, ia merangkai bambu dan kertas menjadi rumah. Bukan sekadar karya, melainkan jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang telah pergi, agar tak tersesat dalam keabadian. Ada pembantu 2-3 bikin sendiri. Ya saya sih enggak beratan. Ya, itu bikin usaha sendiri gitu. Ya usaha di rumah sendiri. Soalnya kerjaan bisnis itu kan harus ada persaingan itu. Iya. Kalau tidak ada persaingan, tidak bisa berkembang. Jadi semua bisnis kerjaan tuh tidak ada yang dimonopoli. Semua ada persaingan. Tak kalah pentingnya, ada juga Pak Udin yang memahami betul bagaimana menyusun bambu terbaik. Keahliannya dalam memotong dan menyusun bahan bambu, memastikan setiap rumah arwah menjadi simbol kekuatan dan ketenangan. Kalau tiap bulannya tuh tidak menentu, tergantung ya, tapi tiap bulan mesti ada job, dapat rumah 1, 2. Soalnya kalau tidak ada job kan kita bisa untuk sirkulasi. Soalnya kan yang kerja kan harus dibayar. Dapat job, dapat uang yang bayar pegawai, uang putar gitu. Ada terus, tapi enggak sampai kerja, kadang-kadang berlebihan. Kayak lagi cengbeng gini ya. Nah, cengbeng agak rame, masa-masa lalu upacara tuh kadang-kadang rame. Kalau lagi hari-hari perayaan gitu kok. Nah ya, hari-hari perayaan itu toh untuk arwah itu biasa rame. Iya, buat persembahan ya biasanya kok. Dalam setiap tetes keringat, Ong Bing Hok berjuang penuh cerita, meniti jalan panjang, penuh liku, dengan hati yang tak pernah mereda. Rumah arwah berdiri kokoh sebagai bukti akan usaha yang tak pernah lelah. Menjaga tradisi yang lestari meski dunia terus berubah arah. Namun kini, tradisi itu semakin luntur, hampir terlupakan di tengah hiruk pikuk masa.